Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kalian kepada beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin alfa marrah lam yamut hatta yura maq'aduhu minal jannah. Artinya, barang siapa yang bersolawat, kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku, kata kanjeng Nabi, sehari 1000 kali, maka orang tersebut tidak akan mati sehingga diperlihatkan atasnya tempat tinggal di surga. Hadis riwayat Ibnu Sahih dan Ibnu Sam'un. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah senantiasa selalu diberkahi dan dilimpahkan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala umat akhir zaman, yaitu adalah umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, para saudara-saudara sekalian, kita diakui sebagai umatnya beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tetap terus kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, man huwa Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahib. Saudara-saudara seiman yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan mengkaji tentang fadilah keutamaan dari sholawat Jibril. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui yang namanya sholawat Jibril. Sholawat Jibril ini lafadznya
sallallahu ala Muhammad. Artinya semoga rahmat dan takzimnya Allah diberikan, tercurahkan, tersanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sholawat Jibril. Dinamakan dengan sholawat Jibril karena malaikat Jibril selalu bersolawat dengan lafaz sallallahu ala Muhammad. Dengan sholawat yang singkat inilah kita mudah untuk mengamalkannya, mengistiqomahkannya sampai kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu kami diri pribadi mengajak saudara-saudara sekalian, marilah kita amalkan, mendawamkan, mengistiqomahkan sholawat Jibril ini, sallallahu ala Muhammad. Adapun keutamaan dari sholawat Jibril sebagai berikut. Keutamaan yang pertama, bagi hamba yang istiqomah mengamalkan sholawat Jibril akan dibukakan 70 pintu rahmat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengistiqomahkan membaca sholawat Jibril, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan 70 pintu rahmat untuk orang tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu hatinya dengan mahabbah, penuh kecintaan, sehingga orang-orang yang bersolawat tidak akan mudah marah, kecuali bagi orang yang menyimpan sifat kemunafikan di dalam hatinya. Fadilah yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu rezeki dari segala arah manapun, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang membaca sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali setelah usai melaksanakan sholat sunnah duha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala kebutuhannya di dunia, dan Allah akan memberinya rezeki dimanapun, dari arah manapun. Yang nomor ketiga, bagi orang yang istiqomah membaca sholawat Jibril, maka orang tersebut akan memperoleh kebaikan yang sangat bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dari segala kemaksiatannya. Sebagai muslimin yang dapat memperoleh keberuntungan dan bisa menghapus atau melebur dari segala keburukannya jika hamba tersebut istiqomah mendawamkan sholawat Jibril, derajatnya pun Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat bagi orang yang istiqomah membaca sholawat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus baginya 10 kejelekan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
fadilah keutamaan solawat Jibril yang keempat, dapat melihat memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Diterangkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Asy-Sya'rani bahwasanya ada seorang laki-laki Syria pernah menjumpai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengungkapkan bahwa ayahnya ingin sekali bertemu dan memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ayahnya laki-laki tersebut telah tua renta dan tuli sehingga tidak mampu untuk menjumpai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyarankan laki-laki tersebut agar ayahnya untuk membaca sholawat Jibril dengan harapan meskipun tidak bisa dengan secara nyata atau lahzotan dengan tatap muka, insya Allah dengan barokah sholawat Jibril Allah akan mempertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran melewati mimpi. Demikian saudara-saudara sekalian, semoga kajian kita, pembahasan kita membawa manfaat bagi kita pribadi maupun kaum muslimin pada umumnya. Marilah saudara-saudara sekalian kita untuk merutinkan, mengistiqomahkan untuk menzikirkan, bersolawatkan solawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.